Di acara itu Anies sempat ngomong ke peserta bahwa tidak perlu ada pesawat yang lewat untuk mengumpulkan banyak orang. Kalian pasti paham kalau Anies itu nyenggol siapa. Apa maksudnya dia bilang tidak perlu ada pesawat yang lewat untuk mengumpulkan massa? Kemungkinan besar Anies sedang menyenggol Prabowo. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Seward. Pada bulan Agustus lalu, Prabowo sempat berkunjung ke Makassar. Saat itu, Pemprov Sulawesi Selatan menggelar acara Gerak Jalan Sehat atau puncak kegiatan Hari Ulang Tahun Sulawesi Selatan. Yang jadi perbincangan banyak orang adalah Prabowo melepas ratusan ribu peserta dan menyapa masyarakat dari atas panggung. Dan di saat yang bersamaan, ada dua pesawat Sukhoi yang lewat di atas. Prabowo terlihat menyapa dua pesawat itu. Orang-orang bertanya-tanya, wah, mau sambut Prabowo aja harus mengerahkan dua pesawat tempur. Banyak yang tanya, biayanya berapa? Pakai duit siapa? Kemudian semua diklarifikasi oleh TNI Angkatan Udara. Atraksi dua pesawat itu adalah atas permintaan dari Pemprov Sulawesi Selatan, bukan untuk menyambut Prabowo. Begitulah kira-kira. Tidak lama kemudian Anies juga datang ke Makassar dalam acara Jalan Gembira bersama Anies dan Caimin. Anda tidak salah dengar, nama acaranya Jalan Gembira, bukan Jalan Sehat. Jangan heran, karena Anies memang jago memakai kata-kata keren. Jadi di acara itu Anies sempat membuat satu statement yang agak kontroversial. Di acara itu Anies sempat ngomong ke peserta bahwa tidak perlu ada pesawat yang lewat untuk mengumpulkan banyak orang. Kalian pasti paham kalau Anies itu nyenggol siapa. Apa maksudnya dia bilang tidak perlu ada pesawat yang lewat untuk mengumpulkan massa? Kemungkinan besar Anies sedang menyenggol Prabowo. Karena lokasi sama-sama di Makassar, ada pesawat tempur lewat. Kalau bukan bicara soal Prabowo, lantas siapa lagi? Menurut saya ini adalah spontanitas Anies sehingga dia keceplosan. Omongannya mengalir begitu saja dan baru panik belakangan. Anies membantah. Dia bukan menyinggung Prabowo. Kata dia, ucapannya itu tidak ada maksud apapun. Kalau tidak ada maksud apapun, kenapa harus membahas pesawat? Pasti ada alasannya Anies bicara seperti itu. Tidak mungkin tiba-tiba Anies ngomong tanpa alasan. Kenapa harus pesawat? Kenapa bukan tank atau roket luar angkasa? Kenapa bukan artis terkenal? Kalau tidak ada maksud apapun, ucapan soal pesawat itu malah jadi aneh. Mengumpulkan massa lewat pesawat, itu hal yang aneh, tidak masuk logika. Anies boleh membantah, tapi orang-orang tidak akan percaya. Anies, bagi sebagian besar orang, adalah orang yang pandai bersilat lidah, pintar ngeles, pintar ngomong sembarangan, dan pintar berkelit. Kata-katanya sulit dipegang dan dipercaya. Anies mau nyenggol capres lain sebenarnya tidak masalah. Tapi Anies harus jaga image. Harus jaga kesantunan karena rekam jejaknya sudah cukup kotor. Pernah disebut sebagai gubernur tukang ngibul, bapak politik identitas, bahkan dapat gelar pengkhianat oleh Partai Demokrat. Lagi pula, Anies tidak akan berani terang-terangan konfrontasi dengan Prabowo karena Anies sudah merebut Caimin dari koalisi Prabowo. Prabowo cukup syok dengan kejadian ini karena pupus harapan meraih suara di Jawa Timur. Kalau terang-terangan menyenggol Prabowo, wah, bisa meriah. Anies memangnya udah siap mental menyaksikan pertunjukan gebrak meja? Kalau belum, jangan senggol-senggol capres sebelah. Coba renungkan lagi ucapan Anies, tidak perlu ada pesawat untuk mengumpulkan banyak orang. Tapi sementara itu Anies lupa ngaca. Padahal massa yang berkumpul di acara itu bukan murni karena mau melihat Anies. Ada banyak kupon yang disebar, hadiahnya jor-joran. Ada mobil, motor, paket umroh, handphone, dan lain-lain. Banyak.
Siapa yang enggak mau datang kalau hadiahnya segede itu? Masyarakat yang datang kemungkinan besar karena menunggu hadiah, bukan karena ngefans dengan Anies. Tapi lucunya, kubu Anies menganggap itu adalah bukti bahwa Anies sangat diidolakan. Yang paling lucu adalah, katanya ada 1 juta masyarakat yang hadir di acara itu. Anies yang ngomong sendiri. Dia bilang, kehadiran 1 juta masyarakat Sulawesi Selatan adalah fakta bahwa masyarakat di sana menginginkan perubahan. Saya tidak percaya kalau mereka semuanya menginginkan perubahan di tangan Anies. Lebih masuk akal mereka datang karena hadiah. Coba, kalau tidak ada hadiah, cuma dapat ucapan terima kasih, cuma dapat foto atau tanda tangan Anies. Yang datang paling ratusan. Lagi pula, angka 1 juta itu sangat berlebihan menurut saya. Jumlah penduduk Makassar, saya sempat cek di Google, jumlahnya cuma 1,4 juta penduduk. Gimana bisa yang hadir di sana bisa 1 juta orang? Berarti yang hadir di acara itu mencapai 71% dari total penduduk di kota itu. Atau katakanlah yang datang itu bukan cuma dari Makassar, tapi dari daerah lain di Sulawesi Selatan. Oke, tapi apa mungkin jumlahnya segitu banyak? Bukankah itu bisa bikin lumpuh satu kota? Kalau menurut logika saya, ini agak berlebihan. Kalau dihitung pakai jumlah kupon yang dibagikan, mungkin satu orang memegang lebih dari 1 kupon. Ini sama kayak aksi 212 pada tahun 2016. Katanya yang datang ada 7 juta orang. Ini jumlahnya lebih mengerikan. Kawasan Monas bisa menampung 7 juta orang. Bayangkan, hanya orang lugu yang percaya. 7 juta orang setara dengan kapasitas 100 stadion GBK digabung jadi satu. Siapa yang mau percaya? Acara Anies memang banyak yang diselingi dengan door prize gila-gilaan. Tapi mereka mengaku bahwasannya masyarakat datang bukan karena door prize, bukan karena iming-iming, tapi karena hati nurani. Tapi kenyataannya banyak hadiah yang disediakan. Semua orang sudah tahu, kalau ada acara tapi tidak ada hadiah, yang datang pasti cuma secuil. Kecuali kalau Anies itu kayak artis Korea. Kita semua percaya yang datang itu murni karena mau ketemuan. Bayar pun oke. Tidak ada hadiah pun oke. Lah, Anies itu siapa? Cuma capres doang. Itu pun bukan capres yang fenomenal. Anies cuma capres yang jago tata kata. Dia mencoba peruntungan jadi presiden meskipun peluangnya setipis daun ubi. Ada banyak pengakuan di media sosial di mana kalau Anies sendirian tidak ada yang peduli. Semua pada cuek. Ramai pada saat ada tim hore dan dikondisikan. Kalau Anies jalan sendirian entah di mana, cuma dianggap kayak turis biasa yang numpang lewat. Dengan modal door prize gila-gilaan, dia masih berani bilang rakyat setuju perubahan. Kemudian dia juga singgung soal pesawat yang lewat. Anies ternyata belum pernah merasakan langsung diserang oleh buzzer capres sebelah. Oke, sekian dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.